Sinopsis Kucerang Piar ke Ais di Season 3 Episode 13 yang tayang tanggal 28 Juli tahun 2021. Episode dimulai dari Ayus mulai menggedor pintu memohon mereka untuk membuka pintu. Dia memanggil Sohana berseru bahwa dia semakin takut. Dia mundur ketika mereka tidak membuka pintu. Dia bahkan menginjak sesuatu tetapi benar-benar takut. Dev menjelaskan bahwa Sohana dan Ayus lahir pada waktu yang sama dan dipertukarkan pada saat kelahiran. Inilah mengapa dalam setiap dokumen Ayus nama orang tuanya adalah Rohit dan Minhal. Sehingga mereka tidak dapat menyimpan Ayus bersama mereka sampai. Tuan Verma menjelaskan bahwa mereka harus melakukan beberapa dokumen. Nenek Ayus bertanya apa yang harus mereka lakukan. Dev menjawab mereka akan membutuhkan tanda mereka karena setelah Rohit dan Minhal. Mereka berdua adalah walisah, jadi jika mereka menandatangani maka mereka akan menjadi walisahnya. Sohana dan Golu berdiri ketika Mami Ji berjalan melewati mereka menanyakan apakah mereka mendengar suara Ayus. Mereka berdua bergegas mengatakan bahwa mereka tidak tahu, tapi Mami Ji merasa dia mendengar suara itu dan mencoba mencarinya. Dia mendengar suara dari gudang begitu memanggil Ishwari. Dia datang dan setelah mendengar suara dia membuka pintu. Ayus segera memeluknya. Dia bertanya mengapa dia takut dan siapa yang menguncinya di toko. Dia menjawab ada ular. Tapi Ishwari melihat talinya dan memberitahunya bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ayus menjawab bahwa dia merasa seperti ular dalam kegelapan. Dev meyakinkan mereka bahwa dia tidak akan memintanya jika itu tidak terkait dengan masa depan Ayus. Neneknya menjelaskan bahwa seluruh keluarga telah bubar dan Minhal dan Rohit telah meninggal. Sekarang bahkan Ayus meninggalkan mereka. Mereka berdua meminta waktu dari Dev memikirkannya karena ini benar-benar mendadak bagi mereka. Ishwari dan Mami bersama Ayus. Mereka membawakan air untuknya dan bahkan memberinya buku untuk dibaca. Ishwari meminta babi untuk bersamanya saat dia berbicara dengan Sohana. Ishwari berjalan menuruni tangga memanggil Sohana. Dia datang dengan Golu. Ishwari menanyai mereka, keduanya bertanya siapa yang mengunci Ayus di toko. Mereka berdua mengatakan mereka tidak tahu. Ishwari tidak yakin, bertanya bagaimana dia bisa mengunci dirinya dari luar. Golu menjawab itu mungkin karena hantu. Ishwari memegangi Soha dengan memintanya untuk menjawab apa yang dia tanyakan. Soha menjawab bahwa dia sedang mendengarkan Ayus karena dia adalah favoritnya. Ishwari marah jadi menanyainya. Dia pergi sambil menangis. Sonakshi berjalan di dalam rumah bersama Bojai. Dia mengucapkan terima kasih atas bantuannya dengan vaksinasi. Dia menjawab bahwa dia selalu menjadi milik mereka untuknya, tetapi Dev seharusnya bersama anak-anaknya. Sonakshi menjawab bahwa dia juga harus merawat Ayus dan bahkan pergi untuk berbicara dengan kakek nenek Ayus untuk hak asuh hukumnya. Bojai menjawab bahwa dia telah kehilangan semua harapan dari Dev. Namun Sonakshi memihak Dev menjelaskan bahwa dia tidak melepaskan perbuatan baiknya. Dia terkadang takut ketika dia marah tetapi benar-benar penuh harapan. Bojai berseru apa yang bisa dia lakukan dan jika dia telah memilih suami seperti itu untuknya. Sonakshi memberi isyarat kepadanya untuk tidak mengatakan hal seperti itu di depan putranya. Dev mencapai ruangan. Sonakshi memeluknya menjelaskan bahwa Dadi telah banyak memarahinya. Dia bermain petak umpet dengan Ayus dan Golu. Ketika Ayus terkunci di toko dan Dadi menyalahkan bahwa dia menguncinya ketika dia tidak melakukannya. Ishwari datang mengatakan dia sudah mulai berbicara.
Ishwari menjawab bahwa dia sedang bermain dan mengunci Ayus dari luar. Soha menolak untuk menerima bahwa dia melakukan sesuatu. Dev memintanya untuk mengatakan yang sebenarnya dengan mengatakan bahwa dia akan berbicara dengannya setelah berkonsultasi dengan ibunya. Ishwari memintanya untuk merawat Soha karena dia bukan anak yang baik karena perawatan yang Sonakshi tunjukkan padanya. Dev menyebutkan bahwa dia harus berbicara dengan Soha sebagai orang tua. Ishwari mencoba menjelaskan dengan mengatakan bahwa Sonakshi tidak dapat menangani Soha dan dia harus melakukan sesuatu untuk memperbaiki sikapnya. Vicky mencari di tas. Alena datang bertanya sejak kapan dia mulai berbelanja untuknya. Vicky menjawab itu bukan untuknya tapi dia mencari dirinya sendiri namun dia sekarang merasa itu adalah kesalahan. Alena menyebutkan ini semua untuk branding seolah-olah mereka mampu melakukan branding yang baik. Itu berarti lebih banyak promosi dan lebih banyak bisnis. Vicky mengatakan bahwa bukan itu tetapi Alena menyimpan segalanya untuk dirinya sendiri. Dia merasa dia dan Golu tidak penting lagi dalam hidupnya. Alena berpikir bahwa ketika karena bisnis dia mampu memenuhi kebutuhannya maka tidak apa-apa. Dia marah ketika dia melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Alena duduk ketika dia mendapat teks dari seseorang yang mempertanyakan mengapa dia tidak memposting apapun dan bahkan mengatakan dia akan membuatnya merasa seperti seorang putri yang tidak perlu. Merasa khawatir. Dia setuju untuk bertemu dengannya besok. Alena berpikir itu akan menyenangkan untuk dilihat siapa orang itu sebenarnya. Dev sedang berolahraga ketika Sonakshi datang menjelaskan bahwa harinya benar-benar sibuk dan dia bahkan membuat sup divaksinasi dan bahkan membawa permainan papan untuk Ayus dan Sohana sehingga mereka akan memainkannya bersama. Dia memintanya untuk bangun. Dia berdiri memintanya untuk membuat kemudian pertama-tama merasa perlu untuk hidup bersama. Apakah dia tahu apa yang terjadi saat Soha mengunci Ayus di toko dan Ma membuka pintu toko? Inilah mengapa Ma harus memarahinya. Sonakshi bertanya mengapa Ma tidak mengerti bahwa Soha adalah sudah merasa ditinggalkan setelah Ayus tiba. Dev bertanya apakah dia mengerti apa yang dia katakan. Dia santai bahwa semuanya akan baik-baik saja ketika mereka berdua pergi ke sekolah yang sama. Dia bertanya apakah dia telah mengurus penerimaan Ayus. Dia menjawab dia menempatkan mereka di tasnya. Dia bertanya mengapa dia bahkan tidak bisa melakukan satu hal. Dev masuk ke kamar Soha duduk di sampingnya mengatakan bahwa dia tidak perlu khawatir karena dia akan selalu tetap menjadi putri dan tidak boleh tetap tidak aman. Dia akan selalu bersamanya. Dia bahkan pergi ke Ayus yang sedang tidur. Dev sedang memijat kaki Ishwari. Dia bertanya apakah dia berbicara dengan Sonakshi tentang tindakan Soha. Dia menjelaskan bahwa dia memilikinya dan ketika dia mempertanyakan apa yang dikatakan Sonakshi. Dia menjawab itu akan memakan waktu karena semuanya baru untuk seluruh keluarga. Dia menjelaskan dia pergi menemui kakek nenek Ayus. Dia bertanya apa yang mereka katakan. Dia menjawab bahwa dia pergi untuk meminta hak asuh Ayus. Ishwari ingin tahu apa yang mereka katakan. Dia menyebutkan bahwa mereka telah meminta beberapa waktu untuk berpikir. Dia khawatir tapi dia menjawab tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena mereka telah berjanji bahwa Dev akan bertanggung jawab untuk membawa Ayus. Ishwari santai. Dev memintanya untuk tidak khawatir karena dia akan mengurus semuanya. Ishwari menjawab dia satu-satunya yang dia percaya. Dia memintanya untuk membuatkan puding untuknya. Dia setuju menyebutkan bahwa Sonakshi kemudian akan mengatakan itu benar-benar berlemak.
Dia menjawab bahwa dia hanya harus memasaknya untuknya. Dev duduk di kamarnya. Pikir Ishwari mengatakan dia mempercayainya tapi dia tidak tahu bagaimana dia akan melakukan semuanya tapi harus. Dia tegang. Sonakshi datang dari belakang bertanya apa masalahnya. Mempertanyakan apakah dia baik-baik saja. Dia memegang tangannya menjelaskan garis hidupnya Sonakshi tidak bersamanya sehingga dia tidak baik-baik saja. Sonakshi meyakinkannya bahwa dia akan selalu bersamanya. Dia telah mencoba berbicara dengan Soha tentang apa yang terjadi hari ini. Mereka akan memastikan itu tidak terjadi lagi sehingga dia tidak perlu khawatir. Cuplikan episode selanjutnya. Sonakshi bertanya kepada Ayus apakah dia suka pizza. Lalu jelaskan bahwa dia ingin memanggangnya tetapi butuh bantuan menanyakan apakah dia ingin menemaninya. Sonakshi dan Ayus sedang menyiapkan pizza. Ishwari melihat ikatannya mengatakan bahwa untuk hubungannya dengan kemajuan, Soha harus pergi jauh dari rumah ini.